Halo teman-teman sahabat YouTube, balik lagi di channel iTernama. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial dan review aplikasi yang cocok buat kalian yang punya toko, kedai, dan lain sebagainya ya. Karena di video sebelumnya saya sudah membagikan cara atau tutorial, yaitu aplikasi catatan keuangan untuk memanajemen keuangan kalian, yaitu pemasukan, pengeluaran, pembelanjaan, dan lain sebagainya. Dan di video kali ini saya juga akan membagikan tutorial kepada kalian, khususnya buat kalian nih yang punya toko, yang misalkan kalian yang punya kalian berdagang, berjualan, dan lain sebagainya. Kalian bisa memanajemen keuangan kalian di aplikasi ini, yaitu aplikasinya Tokoku. Oke, kita langsung saja ya. Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Pertama-tama, kalian download aplikasi Tokoku di Play Store atau App Store kalian, dan aplikasi ini gratis teman-teman. Adapun kalian ingin upgrade ke versi yang pro-nya, kalian hanya tinggal membayar Rp5.000 per bulan ya teman-teman. Kalian buka aplikasi Tokoku ini, selanjutnya kalian akan diarahkan untuk membuat toko, karena di sini saya sudah masuk sebelumnya. Di sini kalian diarahkan untuk membuat nama toko kalian. Kalian isi nama toko, kemudian alamatnya, kemudian nomor teleponnya, alamat toko kalian, kemudian kota, provinsi, kode pos, dan terakhir yaitu logo ya. Silahkan kalian masukkan atau input nama toko kalian dan logo toko kalian sendiri ya. Jika sudah, silakan kalian tekan tombol simpan. Silakan kembali. Selanjutnya kalian akan diarahkan ke menu-menu aplikasi yang ada di Tokoku ini. Yang pertama yaitu kalian tidak bisa langsung untuk menginput hasil penjualan kalian ataupun dan lain sebagainya, cetak laporan dan lain sebagainya, tanpa kalian harus mengisi menu yang pertama yaitu kas. Artinya kas ini adalah pemasukan kalian. Kemudian kalian juga harus memasukkan nama pelanggan kalian, dan nama pelanggan ini kalian tidak perlu pusing, nanti saya akan ajarkan bagaimana tutorialnya. Dan selanjutnya yaitu kalian juga harus mengisi nama produk yang kalian jual. Misalkan saya di sini nama toko saya itu kedai makanan, dan di kedai makanan itu biasanya ada kopi, misalkan ada roti dan lain sebagainya ya. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu untuk mengelola kas. Kalian buka menu kas. Nah, di sini kalian diarahkan untuk menambahkan uang pemasukan kalian. Kalian tekan tombol plus ini yang warna hijau. Berikan misalkan nama kas kalian di sini yaitu pemasukan bulan Maret. Saldonya misalkan di sini 10 juta. 10 juta. Silakan kalian jika sudah tekan simpan atau pilih ya. Pilih. Nah, di sini adalah uang pemasukan kalian di bulan Maret. Kalian bisa menambahkan lagi misalkan pemasukan kas, pemasukan bulan April misalkan ya. Di sini saldonya 25 juta. Kalian masukkan. Nah, selanjutnya kalian harus mengisi yaitu nama pelanggan yang datang ke kedai atau toko kalian masing-masing. Kalian silahkan tekan. Nah, nama pelanggan di sini misalkan kalian ingin menambahkannya, kalian tekan biasa ya, tombol atau icon plus di bawah ini ya, warna hijau. Nah, di sini kalian tidak perlu repot-repot males amat misalkan untuk mengisi yang namanya pelanggan, kan beda-beda namanya. Nah, karena kenapa nama pelanggan ini akan berpengaruh ketika kalian menginputkan hasil penjualan kalian teman-teman ya. Ya, kalian tidak perlu repot-repot. Kalian silahkan misalkan pelanggan itu kalian tidak perlu harus nama-namanya, kecuali mungkin orang yang berlangganan kepada kalian, misalkan yang sering pesan, beli makan banyak dan lain sebagainya. Silahkan kalian untuk mengisi nama pelanggan, nomor telepon, alamat, kota dan lain sebagainya. Tapi kalian tidak perlu repot-repot. Kalian misalkan tinggal P ini, misalkan saya singkat pelanggan P1, silahkan langsung tekan simpan di bawah ini, simpan. Otomatis akan seperti ini. Jika ingin menghapusnya, silakan kalian edit, atau bisa hapus juga di sini ya. Saya di sini misalkan saya ingin menghapus yang P2 ini. Nah, selanjutnya saya akan mengedit yang P1 ini menjadi misalkan pelanggan P2. Nah, seperti ini saja teman-teman ya.
Jadi tidak perlu repot-repot kalian untuk menulis di buku harian atau di buku besar kalian yang sering kalian gunakan untuk laporan di toko kalian. Selanjutnya kalian harus mengisikan yang namanya produk kalian. Misalkan di sini saya bergerak di bidang kedai makanan. Saya masukkan produk saya. Di sini misalkan saya menjual kopi hitam. Kopi hitam. Di sini deskripsinya seperti ini. Itu deskripsi terserah kalian ya. SKU kita mau kosongkan saja. Misalkan saya kasih harganya 10.000, harga jualnya 15.000. Di sini jumlahnya misalkan ini jumlah ini untuk stok ya teman-teman. Misalkan saya kasih 100 bukan piece ya, tapi gelas. Selanjutnya kalian tekan tombol simpan. Nah, saya akan menambahkan lagi dengan menekan icon plus di bawah ini, misalkan roti cantik misal. Di deskripsinya roti enak rasanya misal ya, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, kemudian SKU kalian kosongkan saja, misalkan di sini harganya 5.000 harga beli kalian ya. Kemudian harga jualnya itu misalkan kalian jual 7.000. So itu 7.000 ya. Di sini jumlahnya kalian punya stok 50 bungkus. Cukup dua saja ya. Ini sebagai sampel atau contoh saja. Silakan kalian simpan. Nah, selanjutnya kalian silakan kembali. Nah, di sini ada toko saya. Toko saya ini kalian fungsinya kalian bisa untuk pertama edit ya. Kalau misalkan kalian ingin mengedit atau ada kesalahan nama toko kalian silakan tinggal tekan edit data. Kemudian kalian ubah. Selanjutnya kalau misalkan udah fix nama toko kalian tidak ada kesalahan lagi, silakan tekan tombol simpan. Kita kembali. Selanjutnya ini adalah menu yang paling utama, yaitu penjualan. Penjualan ini adalah penjualan untuk toko atau misalkan kedai kalian. Saya masuk ke penjualan. Di sini kalian tambahkan dengan menekan icon plus di bawah ini untuk menambahkan penjualan kalian ya. Kalian tekan plus. Di sini kalian misalkan menambahkan untuk penjualan apa saja nih yang sudah keluar. Misalkan ada yang beli kopi, saya masukkan misalkan kopi hitam ya. Kopi hitam, kopi saja ya. Nah, di sini tanggalnya bisa kalian atur, apakah bisa tanggal mundur atau misalkan tanggal ke depan. Saya memilih tanggal yang sekarang ini ya. Nah, disinilah fungsi kenapa kalian harus menambahkan nama pelanggan. Ketika kalian tidak mengisikan nama pelanggan, otomatis ketika kalian di sini menyimpan di bawah ini, maka itu akan terjadi error atau produk kosong ya keterangannya. Nah, di sini kalian pilih nama pelanggan yang sudah tadi dimasukkan. Saya pilih si P1. Selanjutnya detail penjualan. Detail penjualan ini adalah memilih produk apa saja atau makanan apa saja yang sudah kalian jual ke pelanggan tersebut. Kalian tinggal klik tombol plus ini, icon plus ini, kalian pilih. Misalkan saya memilih si pelanggan P1 itu membeli kopi yaitu sejumlah 10 gelas. Saya tambahkan. Selanjutnya dia juga membeli roti sebanyak 10 bungkus, kalian tambahkan. Nah, selanjutnya jika kalian ingin menghapus ada kesalahan, silakan kalian hapus dengan menekan tombol hapus semua. Otomatis semua yang ada di sini akan terhapus seperti semula, akan kosong kembali. Nah, jika kalian sudah memasukkan, silakan kalian di sini. Nah, di sini ada di sini ada pembayarannya. Pembayarannya ada keterangannya tunai atau piutang. Kalau misalkan tunai itu akan masuk ke hasil report atau laporan kalian, yaitu pembayaran secara cash. Kalau piutang nanti akan masuk ke menu, nanti akan di menu pertama itu ada menu yang namanya piutang ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Misalkan di sini si pembelinya itu tunai si P1. Selanjutnya apakah kalian akan memberikan diskon atau tidak? Kalau misalkan tidak, silahkan kalian di posisi diskon ini kalian nolkan saja. Kalian hasil tunai ini apakah nanti akan masuk ke pemasukan bulan Maret ataukah pemasukan bulan April? Kalian ingin memasukkannya kemana nih? Misalkan saya ingin memasukkannya ke bulan Maret, jadi saya akan memilih pemasukan bulan Maret. Ini akan otomatis menambah ke pemasukan kalian. Selanjutnya kalian tekan tombol simpan. Nah, seperti ini teman-teman ya.
selanjutnya akan simpan. Nah, di sini langsung bisa ada laporan atau cetak struk kalian ya. Apakah Anda ingin membuat voice atau cetak nota? Kalian tekan ya saja. Nah, di sini kalian bisa print nota. Silakan kalau misalkan kalian ingin membeli print buat khusus Androidnya, nanti saya akan cantumkan deskripsi khusus untuk yang namanya print kuota melalui handphone atau Android kalian. Kalau buat invoice, silakan kalian buat invoice saja. Ya, sementara ya, karena kita belum punya mesinnya. Kalian pilih. Tunggu beberapa saat, dan ini teman-teman saya tidak online kan. Dan di sini saya tidak, istilahnya tidak terkonek ke internet ya. Jadi aplikasi ini tuh, sorry teman-teman, kalau untuk membuat invoice ini teman-teman harus connect ke wifi atau ke jaringan internet ya, atau data kalian harus menyala ya. Jika kalian tidak, untuk mencetak ini silahkan kalian kembali saja, nanti ada di menu laporannya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan penjualan. Di penjualan yang satu ini saya akan masukkan ke penjualan piutang, misalkan roti dan kopi. Sorry yang tadi saya tidak cantumkan sama rotinya ya. Saya akan memilih nama pelanggannya si P2. Selanjutnya saya akan menambahkan detail penjualannya, kopi yaitu 5 gelas. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan roti lagi. Si pelanggan ini membeli roti misalkan 2 bungkus. Selanjutnya, nah di sini di pembayaran ini saya akan pindahkan ke piutang. Nanti dia akan masuk ke piutang. Nah, terbayar di sini misalkan harganya kan total 89.000, misalkan di sini saya membayarnya itu hanya 50.000. Kemudian pemasukannya kemana? Saya masukkan ke bulan April, ke bulan Maret saja ya. Saya simpan. Di sini nanti ada subtotalnya berapa, pembayarannya masuk kemana ke piutang. Nah ini ya, terbayarnya 50.000 dan belum terbayarnya itu 39.000 rupiah. Nah ini masuknya ke pemasukan bulan Maret. Selanjutnya kalian simpan. Dan kalian kalau misalkan ada seperti tadi ya, kalau kalian bikin cetak atau membuat invoice atau laporan, silakan kalian connect ke jaringan internet. Kita tekan tombol tidak saja ya. Selanjutnya di sini ada menu piutang. Nah, menu piutang ini nanti akan menampilkan sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh si pelanggan. Nah, ini teman-teman. Ini masuknya ke sini. Jadi yang belum terbayarkan itu yaitu 39.000 ya. Selanjutnya, nah di sini belum terbayar ya. Misalkan si pembeli itu ingin melunasi piutang yang belum dia bayarkan. Nanti kalian tinggal tekan yang titik 3 bar ke bawah ini ya, piutang ini yang di dekat 56%, kalian klik. Kemudian kalian, nah di sini ada detail penjualannya ya. Karena di sini dia ingin membayarnya, kalian tinggal klik bayar. Sisanya itu 39.000, saya lunasi misalkan. 39.000 saya pilih. Otomatis di sini dia tidak ada yang namanya tunggakan lagi, karena di sini dia sudah belum bayarnya di bawah ini ya, di bawah ini dia 0. Jadi artinya dia sudah dibayarkan atau sudah lunas. Selanjutnya di sini ada menu pengeluaran. Pengeluaran ini misalkan kalian di toko atau kedai kalian melakukan pembelian atau belanja bahan baku, misalkan di sini jumlahnya yaitu 5 juta. Deskripsinya belanja bahan kopi dan roti. Kemudian kalian mau ambil untuk pengeluarannya dari bulan apa? Misalkan saya ingin ambil bulan Maret saja. Saya ambil dari bulan Maret, akan otomatis yang tadi 10 juta kalian masukkan akan terpotong yaitu menjadi 5 juta. Kalian pilih. Nah, di sini akan ada penjelasan atau deskripsinya untuk terkait pembayaran ya. Kalian bisa edit, kalau misalkan ada kesalahan kalian bisa edit atau hapus ya. Nah selanjutnya di sini ada menu laporan. Menu laporan ini
untuk mencetak laporan apa saja yang sudah kalian inputkan, yaitu pertama ada laporan penjualan dan ada laporan pengeluaran dan ada juga laporan laba atau rugi ya. Misalkan saya di sini akan mencetak yang namanya penjualan, yaitu entah bisa per bulan ataupun per tahun, dan kalian juga bisa cetak bulan ini atau khusus. Nah, misalkan di sini saya pilih bulan ini. Selanjutnya kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada keterangan-keterangan. Nah, di bulan Maret ini ada yaitu 309.000, yaitu untuk jumlah penjualan kalian di bulan Maret ya. Selanjutnya kalian bisa melihat yaitu pengeluaran kalian. Nah, di sini ada info pengeluaran kalian, yaitu kalian mengeluarkan biaya untuk seperti yang tadi ya, untuk belanja bahan baku, yaitu di bulan Maret sebesar 5 juta rupiah. Nah, selanjutnya jika kalian ingin mencetak laporan ini, kalian menekan ikon printer di bawah atas ini. Kalian cetak. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, kalian harus terkoneksi ke koneksi internet untuk mencetak laporan kalian ya, karena di sini koneksinya terputus ya. Sama penjualan juga, kalian tinggal cetak ikon printer yang ada di pojokan atas ini ya. Kemudian laba rugi di sini. Nah, di sini ada grafiknya ya. Grafiknya nah, di bawah ini pengeluaran kalian yaitu 5 juta. Otomatis itu merupakan artinya belum ada keuntungannya, karena pemasukan kalian tadi langsung dibelanjakan yaitu sekitar 5 juta rupiah, karena pemasukan kalian itu yaitu 309.000 rupiah yang sudah masuk atau masuk ke penjualan kalian ya. Selanjutnya di sini juga ada menu data. Ini adalah menu yang paling penting, karena menu di sini itu yaitu untuk terkait data kalian. Di sini ada backup data, kemudian ada restore data, file backup, dan reset data. Artinya untuk backup data ini yaitu untuk membackup data kalian. Misalkan saya backup data yang ada yang sudah transaksi di dalam aplikasi ini, saya backup aplikasinya. Nah, backup datanya, maka ini akan otomatis masuk ke file backup. Kalian masuk ke file pengelola file kalian. Di sini cari aplikasi Tokoku. Di handphone kalian. Aplikasi Tokoku. Di sini akan masuk ke menu backup. Nah, di sini masuk ya. Udah masuk ya teman-teman ya. Silahkan kalian masuk lagi ke aplikasinya. Selanjutnya restore data. Restore data ini untuk mengambil hasil yang sudah kalian backup. Nah, misalkan kalian backup per minggu, bulanan atau tahunan, kalian bisa untuk memasukkan restore data itu. Misalkan bulan ini, wah aplikasinya ke uninstall nih. Nah, ternyata kalian masih punya backupan yang bulan kemarin. Nah, kalian bisa restore, install aplikasinya kembali, kemudian kalian restore datanya, kemudian pilih backupannya itu ya. Jangan lupa di copy backupannya itu, misalkan pindahkan ke folder di flash disk atau misalkan ke memori eksternal kalian. Kemudian di sini file backup. File backup ini akan masuk di sini, dan jangan kalian hapus ya. Nanti kalau di sini ada keterangan tanggalnya kapan kalian backup ya. Nanti kalian bisa memilihnya nanti di file manager kalian masing-masing. Selanjutnya reset data. Kalau reset data ini kalian menghapus semua transaksi kalian yang ada di Tokoku ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada tanpa iklan. Nah, kalau tanpa iklan ini seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kalian hanya tinggal membayar Rp5.000 per bulannya ya, sangat murah. Dan di sini ada versi update-nya, silakan kalian update ke versi terbaru karena saya di sini belum update ya teman-teman. Dan di sini adalah kontak yang membuat aplikasi Tokoku ini ya. Oke teman-teman, ya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan saya rasa aplikasi ini sangat cocok buat kalian yang memiliki toko atau kedai atau toko makanan lain sebagainya yang bisa kalian gunakan ya sebagai manajemen kasir keuangan kalian. Oke, terima kasih sudah tonton video ini, dan jangan lupa sekali lagi bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar bisa lebih bermanfaat lagi, dan juga jangan lupa support videonya agar saya bisa lebih giat lagi untuk memberikan tutorial aplikasi dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.